Kudengar Tante Irenka berkata, "Nebut Stid Levi," yang kalau tidak salah artinya, "Jangan malu-malu." Lalu Tante Irenka bangkit dari sofa, memegang bahuku, sambil berkata, "Titip adikku ya, senangkanlah hatinya." "Iya," aku mengangguk. "Tante mau kemana?" tanyaku. "Mau istirahat dulu di kamar yang di ujung sana," sahut Tante Irenka sambil melangkah keluar, meninggalkan Anastasi sendirian di sofa, dalam gaun dan jaket tebal yang sejak tadi dikenakannya. Dan aku pura-pura tidak tahu apa alasan Anastasi mengenakan jaket tebal itu. "Lagi sakit?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. "Tidak, aku sehat-sehat aja," sahutnya. "Lalu kenapa pakai jaket?" tanyaku lagi sambil memegang tangannya dan mengusap-usap telapaknya. "Malu, takut kelihatan masa depanku yang besar sekali," sahutnya tersipu. "Loh, itu kan suatu kelebihan, bukan kekurangan, harusnya dijadikan kebanggaan. Bukannya harus membuatmu malu sih," ucapku. "Dennis suka sama besar?" tanyanya sambil menatapku. "Sangat suka. Kalau yang besar kan bisa dipakai buat jepit ini itu," sahutku, sambil meletakkan tangan Anastasi di demikian itu. "Oh, jadi kamu benar-benar mau melakukannya denganku?" tanyanya sambil mereh muntuas ramtuas demikianku itu. "Iya, aku akan melakukannya sesuai dengan perintah Tante Irenka," sahutku. "Mau melakukannya cuma karena diperintah oleh Irenka?" tanyanya. "Perintah itu merupakan kejutan untukku, karena waktu kita berjabatan tangan tadi, kamu ingat apa yang kulakukan tidak?" ucapku. "Iya, kamu menggelitik telapak tanganku," sahutnya. "Nah, itu terjadi sebelum ada perintah dari Tante Irenka kan?" kataku. "Berarti aku sudah suka sama kamu sejak berjabatan tangan tadi. Padahal aku belum dianjurkan untuk bersamamu oleh saudaramu, maka lepaskanlah jaketmu. Aku ingin melihatnya," ucapku. "Kamu aja yang lepasil," sahut Anastasi sambil mengangsurkannya ke dekatku. "Oke," ucapku sambil memegang demikian itu yang berwarna abu-abu itu. Lalu menurunkannya sampai demikian di bagian bawah jaket itu. Selanjutnya, tentu saja aku mendapatkan suatu pemandangan yang sangat menjanjikan kesenangan buatku. Sebenarnya aku terkejut menyaksikan yang segede itu. Kalau Anastasi sudah berumur 50-an, mungkin aku takkan begitu kaget melihatnya. Tapi Anastasi baru berumur 18 tahun dan punya yang segede itu. Maka wajarlah dia selalu minder dalam kesehariannya, tapi aku tetap bertenggang rasa. Aku menyembunyikan kekagetanku dan bahkan berkata, "Sebenarnya cewek yang punya seperti inilah yang kucari-cari dari dulu, dan sekarang aku menemukannya. Jadi, kamu laksana bidadari yang diturunkan dari langit untuk mewujudkan hayalan lamaku," ucapku. "Memangnya kamu suka sama aku?" tanyanya. "Sangat suka," sahutku seraya melakukan sesuatu padanya untuk pembuktian ucapanku itu. Si tersenyum manis sekali mendapatkan apa yang aku lakukan padanya saat itu. "Kamu benar-benar belum pernah merasakannya?" tanyaku sambil memainkan apa yang selama ini membuatnya minder. "Belum pernah," ucap si menggeleng. "Dan sekarang sudah siap untuk merasakannya bersamaku?" tanyaku. "Siap, Dennis. Teman-temanku di negaraku sana sejak umur 13 tahun juga banyak yang sudah merasakannya. Sedangkan aku sudah 18 tahun, sahutnya. "Oke, kita lakukan di sana aja yuk," ajakku sambil menunjuk ke arah bed. Aku ini laksana seekor kucing yang pantang menolak kalau ditawari ikan segar. Apalagi ikan segar itu cantik, bertubuh tinggi, langsing, dan bulat pula. Mengenai yang oversize itu, aku tak peduli. Bahkan aku ingin punya koleksi atau simpanan yang seperti itu. Anastasi pun tampak senang karena aku sama sekali tidak mempersalahkan yang super gedenya itu. Aku bahkan berusaha memanjakan apa yang menurutnya tidak disukai kaum Adam itu, sebagai tanda bahwa aku suka pada yang super gede itu. Aku memang ingin membahagiakan dan membesarkan hatinya dengan apapun yang bisa kulakukan. Aku pun segera berusaha membuatnya benar-benar terbawa suasana saat itu, sampai dia benar-benar siap untuk ke tahap yang semestinya. Dia pun dengan senang hati terus membalas apapun yang aku lakukan. Setelah lumayan lama pemanasan dan terlihat tanda-tanda kalau dia sudah siap, dan setelah terasa tepat arahnya, aku mengumpulkan tenagaku. Kemudian aku berusaha memasukinya, tetapi beberapa kali gagal,
karena selalu saja meleset. Akhirnya Zi ikut membantuku, sehingga akhirnya berhasil juga usahaku itu. Dan aku jadi percaya kalau Zi memang belum pernah melakukannya. Ia pun menyambutku dan menatapku dengan bola matanya yang begitu bening dan indahnya. Memang, setelah diperhatikan dari jarak dekat begini, Anastasi ini cantik sekali. Cantik yang alamiah, tiada polesan make up sedikit pun, kecuali bitiwirnya saja yang dipoles lipstik. Aku pun tersenyum sambil membisikinya, "Bagaimana Zi, sukakah kamu?" "Suka sekali Denis," sahutnya. Ini merupakan keberuntunganku, karena tanpa diduga-duga Tante Irenka ngasih bonus. Adiknya yang minder, dan masih benar-benar suci. Setelah beberapa lama, akhirnya Zi berhasil memperolehnya yang pertama kalinya. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara Tante Irenka yang sudah melangkah ke dekat bed. What, asiknya sepasang muda-mudi ini, ucapnya. Aku agak kaget dan langsung tersadar bahwa pintu yang sudah kututup tadi, tapi memang lupa menguncinya, sehingga Tante Irenka bisa masuk ke dalam kamar ini. Tapi biarlah, aku malah senang melihat kehadiran Tante Irenka itu. Terlebih setelah ia dengan segera mempersiapkan dirinya dan ikut naik ke atas bed, kemudian mengusap-usap dahi Anastasi yang keringetan. "Kenapa kelihatan lemas gini?" tanya Tante Irenka. Aku yang menjawab, "Dia baru saja mencapainya Tante." "Oh ya, berarti giliranku dong sekarang," ucap Tante Irenka sambil tersenyum penuh misteri. Aku pun bersiap untuk Tante Irenka, dan saat itulah terlihat adanya bukti bahwa Zi benar-benar baru sekali itu lakukannya. Tante Irenka pun melihatnya yang sudah mengering di kain sepai itu. Lalu ia bergegas membuka lemari dan mengeluarkan spray lain yang masih bersih. Ia mengajak Zi untuk bersama-sama memasang spray baru itu. Setelah merapikan spray baru itu, Zi menggulung spray yang sudah ternoda itu sambil menundukkan kepala. "Nggak apa-apa, itu hal biasa sih," kata Tante Irenka sambil memegang bahu adiknya. "Lalu demikian TV-nya." Zi mengangguk sambil tersenyum. "Nanti lihat dulu caranya yang benar ya," ucap Tante Irenka seraya naik ke atas bed dan langsung mempraktekkannya. Sementara Zi pun naik ke atas bed sambil memperhatikan yang sedang dilakukan oleh kakaknya. Aku memberi isyarat kepada Tante Irenka sambil menunjuk ke arah Zi. "Gak apa-apa, Zi sudah tahu bahwa aku mendapat anjuran dari suamiku, seperti Zi mendapat anjuran dariku," ucap Tante Irenka. Anastasi memperhatikan semua yang dilakukan oleh kakaknya dengan sorot mata serius sekali. Tante Irenka memang terampil sekali, tapi karena aku memang sudah sangat siap, Tante Irenka pun tidak mau berlama-lama, langsung menyempurnakannya dengan aku di bawah. "Katanya cuma suka posisi di bawah," ucapku. "Ini kan sedang ngajarin sih," sahut Tante Irenka. Tanpa banyak tanya lagi, aku dan Tante Irenka pun bahu-membahu, saling bantu. Sementara Zi memperhatikan kakaknya dengan sorot serius sekali. Tapi hanya belasan menit, Tante Irenka beraksi, dia sudah mengendor sambil mengeluh. "Inilah yang aku tidak suka, kalau dalam posisi gini, aku jadi cepat sampainya," ucapnya. "Aku kan gak minta, Tante," sahutku. "Kan ngajarin sih, biar dia tahu banyak mengenai ini," sahut Tante Irenka. "Ya sudah, lanjutin sama dia lagi G. Dia udah siap lagi tuh," ucapnya lagi. Dengan senang hati, aku pun segera menjalankan perintah Tante Irenka. Aku mendekati Zi dan berkata, "Kita sih pakai cara tadi aja ya, kamu kan masih pemula, biar hafal pelajaran pertama aja dulu," ucapku. "Iya," sahut Zi sambil tersenyum. Terdengar suara Tante Irenka. "Kalau Denis punya minat menikahi Zi, aku izinkan, asalkan hubunganku dengan Denis tetap berjalan," ku sahut. "Tapi Zi harus jadi mualaf dulu, karena di sini pernikahan antar dua agama tidak diizinkan." Tiba-tiba Zi berkata perlahan, "Aku sudah jadi mualaf sejak 3 tahun yang lalu." "Hah, betul sih sudah jadi mualaf Tante?" tanyaku sambil menoleh ke arah Tante Irenka. "Betul," Tante Irenka mengangguk. "Sejak kelas 1 SMA, dia sudah jadi mualaf atas anjuran Om Safik. Karena Zi ingin punya suami orang Indonesia, kalau aku kan dengan Om Safik kan nikahnya di catatan sipil. Makanya aku sampai sekarang belum jadi mualaf," ucap Tante Irenka. Aku tidak menanggapi ucapan Tante Irenka itu,
karena sedang serius untuk mengantarkan Zi ke puncaknya lagi. Kali kedua ini, Si lebih aktif, tidak seperti yang pertama tadi. Tante Irenka tampak sayang sekali kepada adiknya. Ia duduk di dekat kepala Zi dan membelai rambutnya. Sedangkan Zi tetap dengan mata terpejam-pejam. Kali ini aku tidak bisa mempertahankan diri lagi. Ketika Si mulai ada tanda-tanda semampai, aku pun sudah tiba di detik-detik itu juga. Maka aku pun berusaha mengejarnya. Aku tidak mau ketinggalan olehnya. Berkat kerjasama yang solid, kami berdua tiba dengan bersama-sama. Lalu aku punlah muas, diapit oleh Tante Irenka dan adiknya. Kami pun terteg di air dengan nyanyaknya. Ketika aku terbangun keesokan paginya, Tante Irenka dan Si sudah tidak ada di atas bed. Mungkin mereka sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Aku pun turun dari bed dan masuk ke kamar mandi, lalu mandi sebersih mungkin dan mengenakan pakaian lengkap. Karena aku teringat kalau masih banyak yang harus kuselesaikan hari ini. Begitu aku selesai berpakaian, Si muncul dalam dastuar putih bersihnya. Dengan senyum manisnya dan mengucapkan, "Selamat pagi Denis tercinta." "Selamat pagi si cantik," sahutku. "Udah lama bangun?" tanyaku. "Sejam yang lalu, ada sesuatu yang berubah padaku pagi ini," sahut Zi. "Apaan tuh?" "Oh iya, kamu jadi semakin cantik pagi ini sih," ucapku. "Bukan masalah wajah, ini nih yang berubah," ucap Si sambil menarik. "Demikian. Jadi cantik sekali sih," ucapku. "Terima kasih," sahutnya. "Tapi sekarang aku banyak kerjaan yang harus diselesaikan sayang," ucapku. "Iya, tapi aku ingin menyampaikan sesuatu Denis," ucapnya. "Apaan tuh?" tanyaku. Si lalu berbisik di dekat telingaku. "Aku cinta kamu Denis," bisiknya. "Sama. Aku juga mencintaimu, tapi bisakah kamu menerima Irenka yang sudah duluan punya hubungan denganku?" tanyaku. "Nggak apa-apa, aku dan Irenka saling menyayangi kok," sahutnya. "Syukurlah kalau begitu, pokoknya kita bertiga nanti harus selalu kompak ya," ucapku. Si mengangguk sambil tersenyum manis. Setelah tukeran nomor HP dengan Si, aku pun menghampiri Tante Irenka dan Om Safik di kursi rodanya di ruang keluarga untuk pamitan pulang. "Lau, masa gak sarapan pagi dulu Denis?" tanya Tante Irenka. "Gak usah Tante, aku harus ke kantor dulu, banyak yang harus dikerjain hari ini," sahutku. Ketika aku berjongkok di depan kursi roda Om Safik dan mencilikung tangan adik papaku itu, Om Safik mengusap-usap rambutku. "Terima kasih atas bantuanmu Denis. Aku minta agar Denis datang ke sini secara rutin ya, minimal seminggu 2 kali," ucap Om Safik. "Iya Om, kalau tidak sibuk pasti aku akan datang ke sini," sahutku. Tante Irenka menawarkan diri mau menghantarkanku ke rumah, tapi aku menolaknya karena takut merepotkan. Maka pagi itu aku pulang ke rumah dengan memakai taksi. Setibanya di rumah, aku langsung menjumpai Niken di ruang kerjaku dan berkata, "Ayo ikut aku sekarang babe." "Siap," sahut Niken langsung berdiri dan mengikuti langkahku. Apakah yang direncanakan Denis ini pada Niken yang akan dia jadikan istrinya itu? Kita lanjutkan di episode selanjutnya ya, bersambung. Jangan lupa subscribe teman-temanku.